Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, pemirsa channel Klaster Jambu yang berbahagia. Saya mau membahas soal jambu madu Delhi Super dari Pajuria ya. Ini memang bibitnya dari Pajuria. Seminggu yang lalu saya dikasih bibit oleh Pajuria di lokasi langsung di kebunnya. Jadi kenapa ada tambahan madu Delhi Super? Karena ya saya lihat ukurannya beda dengan yang saya punya. Saya juga menanam seperti cara menanamnya Pajuria itu langsung di lahan ya, langsung di tanah langsung, tidak ditabur ampon. Tapi ukurannya gak ada yang sebesar ukuran jambu-jambu milik Pajuria. Jadi buahnya itu sangat besar. Seperti di konten-konten yang lalu saya punya ya, contoh jambu milik Pajuria yang ukurannya wow jumbo banget ya. Oke sahabat semua, jadi maksudnya ukurannya memang jumbo dan super. Terus yang kedua kenapa aja super? Karena dia stabil, manisnya itu stabil terus, gak ada yang asam. Pokoknya saya 4 kali datang ke rumahnya Pajuria, kebunnya. Kadang-kadang waktu kemarau, kadang-kadang waktu hujan, dan itu semuanya tidak ada yang tidak manis, semuanya manis. Jadi tidak ada yang asam, tidak ada yang hambar, semuanya manis. Ya saya kira madu Delhi-nya ini beda dengan madu Delhi yang saya tanam. Kalau menurut Pajuria ya klon Medan disebutnya, klon Medan. Kalau saya dapat bibitnya dulu dari klon Yogyakarta dengan ID atau tag name dulu namanya Jamahi Jambu Madu Hijau ya, dari Keraton Nursery Yogyakarta. Kemudian dari bentuk ya, yang dari Pajuria ini bentuk madu Delhi-nya itu lebih gemuk, dan punya saya madu Delhi-nya itu lebih lonjong, jadi mirip TSG, Taiwan Super Green ya. Tapi kalau Taiwan Super Green lebih lonjong sekali ya, ini enggak. Cuma rata-rata jambu atau buah jambu milik saya ini agak lonjong ya, sedangkan milik Pajuria itu lebih gemuk gitu. Jadi maksud saya madu Delhi Hijau Super ya, klon Medan milik Pajuria ini lebih unggul yang dari yang punya saya. Meskipun nanti saya tidak tahu apakah karena nutrisinya apa enggak. Yang jelas Pajuria itu tidak menggunakan pupuk sintesis ya secara berlebihan. Dia menggunakannya tapi ya seala kadarnya. Bahkan saya mendapatkan testimoni dari beliau bahwa beliau itu jarang melakukan pemupukan. Kalau ya paling sering itu 1 tahun paling 2 kali, 6 bulan sekali dia mempuk. Dia lebih sering menggunakan ranting-ranting dari pohon jambunya itu sendiri, kemudian daun-daunnya dari pohon itu sendiri, kemudian dia menggunakan humus dari rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran pohon jambunya sendiri. Nah, cara ini tentunya saya akan aplikasikan nanti, dan di kebun saya juga banyak rumput, tentu saja rantingnya juga banyak dari jambu-jambu itu yang berguguran. Dan kalau saya pruning pasti insya Allah banyak juga ranting-ranting dan daun-daun dari pohon jambu-jambu di kebun saya ini. Nah yang jelas sahabat semua, saya masih penasaran, sehingga ketika saya dikasih bibitnya ini 40 pohon, saya sangat senang. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga bisa mengembangkan kebun jambu air milik keluarga kami di sini. Jadi kebun jambu air yang bagus seperti kebun jambu air miliknya Pajuria yang di Cipatujah Tasikmalaya. Terima kasih Pajuria sudah menginspirasi saya makin semangat, dan di kebun saya sedang besar-besaran saya menggalakkan jambu air. Kenapa? Karena yang pertama saya ini berada di area pantai dan kebutuhan akan buah segar, terutama buah segar yang mengandung air banyak, termasuk melon, semangka, mentimun ya itu, kemudian kelapa, termasuk juga jambu air ya, jeruk. Ini sangat tinggi kebutuhannya di area-area pantai, terutama ketika musim kemarau tiba ya, cuaca di tengah hari terik itu orang-orang sangat membutuhkan buah-buahan segar termasuk jambu air ini.
Dan menurut yang saya amati, jambu air ini peminatnya tinggi. Terbukti saya mempunyai 40 pohon depan rumah, selalu habis ya, selalu habis, meskipun rasanya kadang-kadang manis, kadang-kadang tidak, tapi konsumen terus suka aja gitu. Ketika saya panen kecil-kecilan, cuma sekilo 2 kilo pun mereka ambil ya. Oke, terima kasih sharing-sharing saya seperti ini ya, kurang lebih saya sangat nanti ya jambu madu deli hijau ini bisa berkembang di tempat saya, dan saya bisa mempersembahkan jambu yang berkualitas seperti jambu yang dihasilkan di kebun Pak Jurya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.